DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them Turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel gua, di channel Motovlog Menbu. Ya, di kesempatan sore hari ini, teman-teman, gua akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang Ninja Karbu ini. Jadi untuk teman-teman semua, diketahui bahwasanya Ninja Karbu ini diproduksi dari tahun 2008 hingga sampai tahun 2012 ya. Dan terakhir 2012 itu Kawasaki Ninja Karbu ini disuntik mati oleh Kawasaki sendiri, ya, alias tidak berproduksi lagi. Tapi teman-teman, tahukah Anda bahwasanya worth it nggak sih? Mungkin banyak teman-teman yang mempunyai pertanyaan ya, bahwasanya worth it nggak sih memakai Ninja Karbu di tahun 2020 ke atas ini, dan pastinya ini sekarang tahun 2022 ya. Ini teman-teman, kalau menurut saya jadi Ninja Karbu ini sendiri itu cukup worth it untuk digunakan di tahun 2020-an ke atas, bahkan sampai sekarang ini di tahun 2022 ini ya. Karena kenapa? Karena memang kalau menurut saya body Ninja Karbu ini ya, dari desainnya body Ninja Karbu ini sendiri itu mempunyai body yang sangat elegan sekali ya. Jadi dari desain bodinya memang dia terlihat slim, tidak terlalu banyak lekukannya, tapi dia kelihatan berotot sekali teman-teman ya. Tidak kalah dengan ya Mugi lainnya ya, bentuk desain Mugi ataupun Ninja FI ataupun ZX25R yang sekarang ini. Jadi walaupun dia tidak banyak lekukannya seperti motor-motor tersebut, tetapi desain dari Ninja Karbu ini sendiri terlihat besar dan berotot. Maka bisa dibilang bahwasanya bodi Ninja Karbu ini sendiri bisa dibilang adalah desain bodi yang tidak termakan oleh waktu dan usia teman-teman. Jadi dari desain sendiri memang dia cukup elegan ya, dan kalau gua bisa bilang sih bodi dari Ninja 250 Karbu ini sendiri adalah desain bodi yang cukup ngangenin kalau menurut saya ya. Nah kemudian itu fakta yang menarik yang pertama. Kemudian fakta yang menarik yang kedua adalah untuk dari Ninja Karbu ini sendiri, mungkin dia kalau misalkan ada trouble, ada masalah, suatu permasalahan, mungkin dia lebih mudah diservis daripada Ninja FI ya. Mungkin memang Ninja FI ketika dia ada trouble, ketika dia dimasukin di dealer Kawasaki itu tinggal dicolok di komputer dan penyakitnya akan terdeteksi. Kalau memang Ninja Karbu ini memang istilahnya kita harus bongkar ya. Cuman sama aja sih kalau menurut gua, ketika istilahnya Ninja FI itu ketika dicolok di komputer ketemu penyakitnya kok harus bongkar ya, sama aja kita harus bongkar juga kan. Nah mungkin itu, jadi bisa dibilang kalau Ninja Karbu ini dia perawatannya lebih mudah teman-teman, dan istilahnya nggak, ketika servis dia nggak sesusah dengan Ninja injeksi yang istilahnya harus ke dealer Kawasaki resminya ya pastinya ya. Kalau misalkan yang permasalahkan ada trouble itu adalah bagian-bagian mesin dan ataupun alat elektrikal yang mungkin tidak bisa bengkel biasa itu membongkar sendiri ya. Jadi kalau Ninja Karbu ini memang dia kalau untuk servis karburator itu di bengkel-bengkel biasa itu mungkin yang sering biasa megang-megang motor besar itu mungkin masih bisa di di setting lagi teman-teman. Beda halnya dengan Ninja FI yang dia ketika nyeting karbu harus di dealer Kawasaki-nya itu sendiri teman-teman. Dan pastinya spare partnya juga untuk Ninja Karbu memang 11-12 ya. Mungkin ada beberapa spare part yang mungkin agak mahal Ninja FI teman-teman. Itu fakta yang kedua yang menarik teman-teman. Kemudian apalagi fakta ketiga yang menarik adalah performa teman-teman. Jadi orang-orang bilang ya, untuk performa Ninja 250 Karbu dengan Ninja FI 250 itu banyak orang-orang bilang memang kalau saya lihat dari segi torsi di spesifikasi di Google itu memang lebih besar torsi Ninja FI sedikit ya teman-teman. Cuman kok banyak istilahnya orang bilang performa Ninja Karbu ini lebih besar. Kenapa? Karena mungkin memang istilahnya ini sistemnya masih karburator teman-teman. Beda yang istilahnya sudah injeksi yang dia sudah terbatasi dengan pembakaran dari bahan bakar tersebut. Makanya mungkin orang-orang bisa membilang bahwasanya performa dari Ninja Karbu ini sendiri itu mungkin bisa lebih unggul
daripada Ninja FI, walaupun istilahnya dari segi torsi Ninja Karbo ini kalah teman-teman. Itu fakta keberapa tadi ya? Ketiga yang menarik. Kemudian fakta menarik yang keempat adalah dari suara teman-teman. Untuk dari suara Ninja Karbo ini sendiri, ketika istilahnya dia diganti knalpot, itu suaranya lebih menggelegar yang Ninja Karbo kalau menurut pengalaman saya, karena saya sudah pernah membandingkan ya, ketika sama-sama knalpotnya diganti racing ya, R9 ataupun mungkin PDK Thailand ataupun CLD Monster, itu suara Ninja Karbo suaranya lebih mendominasi dan lebih keras ya teman-teman. Mungkin karena memang istilahnya dia sistemnya masih karburator, sehingga dia lebih besar suaranya daripada Ninja FI. Kalau Ninja FI sedikit lebih smooth teman-teman, karena memang sistemnya dia masih menggunakan sudah menggunakan pembakaran bakar secara injeksi teman-teman, dan itu sudah diatur dari dealernya ya, tidak bisa kurang tidak bisa lebih, kecuali memang ada trouble dari sistem injeksinya itu sendiri teman-teman. Dan untuk Ninja Karbo sendiri, ketika dia ganti knalpot racing itu tidak seperti Ninja FI ya teman-teman. Saya dengar-dengar dari YouTuber lainnya juga dan dari teman-teman, ketika istilahnya Ninja FI itu diganti knalpot racing, katanya harus remap SU-nya teman-teman. Dan kalau untuk Ninja Karbo ini sendiri, ketika dia ganti knalpot racingnya tidak perlu lagi untuk remap SU ya. Jadi istilahnya ketika kalian mengganti knalpot Ninja Karbo ini dengan diameter corok knalpot yang lebih kecil, mungkin bisa lebih mantap lagi performanya dan larinya itu sendiri teman-teman. Kemudian fakta menarik yang kelima adalah ya, dia pastinya dari yang nomor pertama tadi, karena memang dia body Ninja Karbo ini sendiri cukup elegan ya dan berotot, dan dia nggak banyak lekukan, tapi dia terbilang cukup elegan menurut saya karena berotot. Dan maka body Ninja Karbo ini adalah desain body yang tidak kemakan oleh zaman kalau menurut saya. Jadi memang fakta menarik Ninja Karbo yang kelima ini ternyata masih banyak juga penggunanya di Indonesia ini teman-teman, baik di berbagai daerah ya. Dan karena juga saya memang mengikuti grup-grup Ninja Karbo di Facebook, itu penggunanya cukup banyak sekali, ada yang sampai ratusan ribu, puluhan ribu, dan macam-macam teman-teman. Jadi masih banyak sekali, dan menurut gua masih worth it dan tidak ketinggalan zaman bagi kalian teman-teman semua yang ingin menggunakan Ninja Karbo di era tahun 2020-an ke atas ini ya teman-teman. Dan pastinya ini tahun 2022 ya. Kemudian fakta menarik yang keenam adalah harga dari Ninja Karbo ini sendiri. Dan pastinya jika kalian ingin berstyle keren ya, kalian bisa untuk meminang Ninja Karbo ini bisa cukup mengeluarkan dana sekitaran 20 juta sampai 25 juta. Mungkin ada yang sampai harga 30 juta ya, tergantung dari keadaan dan sesuai kondisi dari motor Ninja Karbo ini sendiri ya. Cukup terjangkau juga untuk meminang dari Ninja Karbo ini. Dan jika kalian ingin tampil lebih keren lagi, kalian harus siap untuk mengeluarkan dana segitu. Dan pastinya dana tersebut adalah dana yang lebih ideal daripada Ninja injeksi, karena memang pastinya Ninja injeksi itu masih dibanderol dengan harga 27 sampai 30 jutaan ke atas teman-teman. Ya teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang fakta-fakta menarik tentang Ninja Karbo. Jika memang teman-teman suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tolong ketik pertanyaan di kolom komentar. Dan mungkin masih banyak lagi tentang fakta-fakta menarik Ninja Karbo yang pastinya belum saya ketahui ya. Dan jika memang teman-teman mengetahui tentang fakta menarik apalagi yang ada dalam Ninja Karbo ini, ketik saja di kolom komentar untuk kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman dan ilmu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share pastinya agar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.